Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fauzan dari kelas T231 dengan NIM 3123101316. Saya akan menjelaskan beberapa materi fisika yang telah diajarkan oleh dosen Bapak Al-Hadi Saputra STMTI. Walaupun ini saya pertama kali mendapatkan materi atau mata pelajaran fisika karena saya dari SMA jurusan IPS. Ya, langsung lanjut saja ke materi yang pertama. Yang pertama itu apa itu fisika? Menurut Wikipedia itu fisika, serapan dari Belanda, fisica, adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilaku dalam lingkup ruang dan hidup, bersamaan dengan konsep yang berkaitan dengan energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmuwan sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Orang atau ilmuwan dalam ahli bidang fisika itu biasa disebut fisikawan atau ahli fisika. Fisika adalah salah satu disiplin akademik paling tua, mungkin yang tertua melalui astronomi, yang juga termasuk di dalamnya lebih tua dari dunia milenial. Fisika menjadi bagian dari ilmu alam bersama dengan kimia, biologi, dan cabang tertentu matematika. Tetapi ketika munculnya revolusi ilmiah pada abad ke-17, ilmu alam berkembang sebagai program penelitian sendiri. Fisika berkembang dengan banyak spesialis di bidang ilmu lain seperti biofisika dan kimia kuantum, dan batasan fisikanya tidak didefinisikan oleh ilmu baru. Dalam fisika tersebut juga digunakan untuk menjelaskan mekanisme dasar lainnya serta membuka jalan area penelitian seperti matematika dan filsafat. Oke, lanjut. Materi pertama adalah besaran dan vektor. Konsep besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur oleh alat ukur, dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Ini ada contohnya kita ambil ada kecepatan mobil F1 250 km per jam, alat ukurnya speedometer, kecepatan formula 1, massa yang diangkat oleh lifter, jauh lompatan mobil prastana. Suhu udara saat ini merupakan contoh besaran fisika. Dengan adanya nilai, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama. Misalnya, mobil Formula One lebih cepat dari kuda. Ya, ini harus dibandingkan dengan cara pengukuran. Oke, di sini ada besaran. Besaran dibagi dua, ada konseptual dan sistematis. Dalam konseptual dibagi menjadi dua lagi. Ada besaran pokok. Besaran yaitu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Yang satu lagi ada besaran turunan. Besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Matematis dibagi menjadi dua juga. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Lanjut untuk slide selanjutnya. Di sini ada besaran pokok. Di sini ada tabelnya. Besaran pokok: panjang, penggunaan, mengukur panjang benda atau penggunaan atau digunakan kegunaan. Massa, mengukur massa atau kandungan materi benda. Ada waktu, untuk mengukur selang waktu dua peristiwa atau kejadian. Ada kuat arus listrik, mengukur arus listrik atau aliran listrik dari suatu tempat ke tempat lain. Ada suhu, mengukur seberapa panas suatu benda, contohnya seperti termometer ya. Intensitas cahaya, mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda. Ada jumlah zat, mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Slide selanjutnya. Sini ada tabel lagi. Ada besaran, satuan, lambang, dan dimensi. Untuk besaran panjang, satuannya ada meter, lambangnya M, dimensinya L. Selanjutnya ada massa, besarannya massa, satuannya kilogram, dilambangkan oleh kilogram atau kg, dimensinya M. Waktu, sekon, lambangnya S, dimensinya T. Waktu, arus listrik, ampere, lambangnya itu A, dimensinya I. Ada suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K, dimensinya 0. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD, dimensinya CD. Gram molekul, satuannya mole, lambangnya mol, dimensinya mol juga. Selanjutnya
ada tabel lagi, ada besaran gaya. Gaya itu satunya Newton, disingkat menjadi N. Dalam satuan dasar adalah kilogram mili per second kubik. Energi dan kerja satuannya Joule, disingkat J, kilogram meter kubik per second kubik. Daya satuannya Watt, singkatannya W, kilogram meter kubik per S3. Tekanan satuannya Pascal, singkatannya PA. Dalam satuan dasarnya kilogram garis miring dalam kurung ms kubik. Frekuensi itu ada Hertz, singkatannya Hz atau Hertz juga. Dalam satuannya S1. Muatan listrik kolom, singkatannya S. Dalam satuan dasarnya A.S. Potensial listrik itu volt, singkatannya V. Dalam satuan dasar Kg titik M kubik atau garis miring dalam kurung S3 titik A. Hambatan listrik adalah OHM, dilambangkan oleh lambang OHM, ohm. Dalam satuan dasarnya kilogram M2 dalam kurung S3 titik A2. Kapasitansi satuannya farad, singkatannya F. Dalam satuan dasarnya A2 titik S4 atau kilogram atau Kg titik meter kubik. Ada medan magnet, satuannya Tesla, singkatannya T, kilogram garis miring atau dalam kurung tuh A titik S2. Ada flux magnet, Weber, Wb. Ada induktansi, satuannya Henry, singkatannya H. Dalam satuan dasarnya Kg M2 atau dalam kurung S2 titik A2. Selanjutnya ada dimensi. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat dituliskan dalam bentuk dimensi. Kegunaannya. Kegunaan itu untuk menentukan dimensi atau besaran yaitu ada dua poin. Poin pertama adalah bahwa dimensi dapat digunakan untuk mengungkapkan adanya kesamaan antara dua besaran. Bila dimensi dua besaran sama, maka kedua besaran itu dapat memberikan satuan yang sama. Untuk poin yang kedua untuk menentukan tepat atau tidaknya suatu persamaan analisa dimensi. Ada tabel lagi, masih dalam dimensi juga. Untuk massa itu dimensinya M, panjang itu L, waktu T, suhu itu 0 atau O, arus listrik itu I, jumlah zat itu N, intensitas cahaya itu J. Besaran luas itu analisisnya tuh panjang kali panjang itu dimensinya L2. Volume itu panjang kali panjang L3. Kecepatan di bagi waktu itu ada LT atau T juga, LT2. Gaya itu ada analisisnya massa dikali percepatan. Usaha itu analisisnya atau rumusnya itu gaya dikali panjang. Daya itu analisisnya usaha dibagi waktu. Selanjutnya besaran gerak. Gerak adalah sebuah fisis yang mendeskripsikan gerak benda seperti posisi, perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, laju, percepatan, dan lain-lain. Besaran gerak ada berupa besaran skalar dan besaran vektor. Contoh untuk besaran skalar adalah energi yang dimiliki bahan bakar hanya menyatakan jumlah kuantitas. Contoh besaran vektor adalah gaya dan perpindahan yang merupakan besaran dinamik yang memiliki besar nilai dan arah. Untuk yang kedua itu materi yang kedua ada vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai arah dan digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Itu ada garisnya A menarik ke B. Contoh besaran vektor adalah jarak, kecepatan, momentum, impuls, dan sebagainya. Besaran atau kecilnya vektor ditentukan oleh panjang atau pendeknya potong garis, sedangkan arah vektor itu ditunjukkan dengan tanda anak panah. Ini ada tanda anak panahnya. A itu menarik ke B atau mengarah ke B. Dalam gambar vektor dalam gambar vektor di samping titik A disebut titik awal. Oh, berarti A itu titik awalnya itu A, dan titik P disebut titik terminal atau terminal point. Selanjutnya ini ada lagi
sebuah benda bergerak vektor itu sebuah benda bergerak menghasilkan vektor. Posisi adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Tanda plus atau minus dalam sumbu koordinat tidak cukup untuk menunjukkan arah. Berbagai gantinya kita harus menggunakan vektor. Selanjutnya lagi. Sudah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.